tangga keselamatan. Hadirin yang terkasih, para suster dan semua suster, kami terhormat, yang saya kasihi, kita masuk di nanda suster berlari. Ini kita berkembangkan tanggal 21 selalu di perbatasan. Kemudian saya balik di sana, saya bilang suster, ini saya pilih keluarga paling dekat sudah, karena dari Bodek terlalu jauh. Karena belum mewakili papa dan mama dari Bodek sudah siap. Umat sekalian yang saya kasihi, anak-anak yang berbahagia pada hari ini. Setiap kali kita memulai atau mengakhiri doa untuk kepentingan apa saja saudara-saudari, kita sebagai orang Katolik pada umumnya membuat tanda salib. Loh sekalian, terkadang yang saya lihat saudara-saudara, kita melakukannya tanda salib itu dengan sadar, tetapi sering juga kita melakukannya secara otomatis. Tinggi-tinggi sendiri. Rasanya bulan atau isi hati buat saya, tapi di otomatis. Entah kita sadar atau tidak sadar, tanda salib adalah tanda keselamatan bagi kita. Dalam salib Kristus kita menemukan sumber yang benar dari keselamatan dan pernyataan tertinggi dari cinta Allah dan akar yang terdalam dari persekutuan dengan Allah dan di antara manusia. Dalam penderitaan Yesus pada kayu salib yang tampak pada momentum ketika kegelapan dan kejahatan meraja dengan hebat, salib saudara-saudara secara aktual merupakan kemenangan Kristus yang disempurnakan dalam cinta yang patuh terhadap Bapa dan solidaritasnya dengan manusia pada tawanan dosa. Keluhan Yesus pada kayu salib bukanlah suatu cerita penderitaan dari seorang manusia tanpa harapan, melainkan merupakan doa dari seorang putra yang mempersembahkan kehidupannya kepada Bapa dalam cinta untuk keselamatan semua orang. Pada momentum ketika kita mengidentifikasi diri dengan dosa kita, ditinggal oleh Bapa, Dia menyerahkan dirinya ke dalam tangan Bapa. Saudara-saudara, sebagai tanda keselamatan, salib bagi kita orang beriman memiliki beberapa nilai penting. Pertama, salib itu merupakan sumber keselamatan yang benar. Yang benar, tidak keliru-keliru, yang benar. Dalam nilai ini kita memiliki atau menemukan banyak sarana, banyak jalan, banyak usaha dan upaya untuk mencapai keselamatan. Namun, tanpa salib Kristus, segala usaha dan upaya, segala sarana dan jalan dilakukan manusia akan dengan gampang menyimpang dari jalan yang benar dan dari jalan yang pantas. Tanpa salib, kita akan dengan mudah menghalalkan segala cara untuk mencapai dan memperoleh keselamatan. Prinsip menghalalkan segala cara, saudara-saudara, akan menggoda kita dalam hidup dan kerja untuk mengusahakan dan menjalankan semua rencana atau program kita. Prinsip ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi keselamatan hidup pribadi dan hidup bersama. Sebab itu kita perlu melewati jalan salib. Jalan salib adalah jalan yang benar. Jalan salib adalah jalan otentik menuju keselamatan. Amin. Kedua, salib merupakan pernyataan cinta Allah yang tertinggi. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan menoleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 17 yang dibacakan kepada kita.
Inilah sabda Allah sendiri yang mendasari dan menjamin jalan salib sebagai jalan yang pantas dan layak menuju keselamatan yang benar. Dengan sabda ini, saudara-saudara, jalan salib menjadi jalan yang benar menuju keselamatan. Sebab jalan salib itu tidak pernah menyangkal cinta, melainkan selalu mengungkapkan cinta. Tuhan Yesus memikul salib dan akhirnya mati di kayu salib. Sebab sesuai dengan kehendak Allah, kasih Allah Bapanya, Dia mau menyerahkan dirinya sendiri agar kita manusia tidak binasa, melainkan selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan telah bersabda, sungguh tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang berikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 17 ayat 13. Justru karena kita orang beriman adalah sahabat-sahabatnya, Dia mengasihi kita dengan cinta yang paling tinggi, yakni dengan memberikan nyawanya sendiri atau dengan menyerahkan hidupnya sendiri. Dalam bingkai inilah jalan salib selalu merupakan jalan yang benar menuju keselamatan. Dengan jalan salib, saudara-saudara, apapun usaha dan perjuangan kita, apapun pekerjaan dan usaha kita lakukan, senantiasa berdasarkan cinta. Mereka boleh dari kita boleh sih, nostalgia nanti tak boleh. Cinta menjadi motivasi awal, menjadi isi dalam dan menjadi tujuan akhir dari semua rencana dan cita-cita, dari semua usaha dan pekerjaan kita. Dalam nafas cinta ini, saudara-saudara, orientasi kita sesuatu hanya satu, yaitu adalah menyelamatkan agar setiap orang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dengan cinta, saudara-saudara, kita melakukan atau membuat segala sesuatu hanya supaya manusia hidup selamat dan tetap hidup selamat. Yang ketiga, mana atau nilai salib adalah juga mana atau nilai komunio. Salib dalam hal ini merupakan ajar, dasar atau wadah dari persekutuan dengan alam dan persekutuan dengan sesama. Dalam bingkai komunio ini, kita bersekutu dengan Tuhan dan bersatu dengan sesama, bukan terutama karena saling merupakan pengalaman universal manusia. Dalam hidup ini, semua manusia memang menderita dalam bentuk berbeda-beda. Tidak ada orang yang tidak menderita atau mengalami kesulitan. Setiap orang termasuk saya, Pak Dere, para suster, entah kapan saja, dalam keadaan apa saja, akan pernah menjumpai kesulitan dan penderitaan atau salib dalam hidupnya. Tenis kelar. Karena itu, saudara-saudara, secara alami manusia akan bersatu dengan orang lain dan bersatu pula dengan Tuhan untuk menghadapi penderitaan dan mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Kita kirim sedih, kita taruh sedih, istighfar, kita yang habis, kita yang orang, kita yang manusia, supaya betul-betul kita berurusan dengan keselamatan. Manusia bersatu karena semua orang mengalami penderitaan dalam hidup. Salib atau penderitaan membuat manusia bersatu dengan orang lain dan akhirnya bersekutu dengan Tuhan dalam hidup manusia. Namun saudara-saudara, dalam konteks iman, komunio atau persekutuan di antara manusia atau persekutuan dengan Tuhan terjadi bukan terutama karena manusia sama-sama mengalami penderitaan dalam hidupnya, tetapi lebih dari itu, kita manusia membangun komunio atau persekutuan karena salib itu sendiri. Maka dalam Injil kita mendengar sabda Tuhan demikian, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan juga di padang gurun, demikian juga anak manusia
harus ditinggikan supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, yang berbahagia, dengan sabda Tuhan hari ini, salib Kristus dapat kita katakan merupakan apa? Tanda kasih atau jembatan kasih. Melalui salib kita bersekutu dengan Allah, dan karena seperti sebuah tangga melalui salib, itulah Allah turun kepada kita manusia, dan kita juga naik kepada Allah. Allah turun ke manusia, kita juga naik kepada Allah. Kita lagi buat selo. Maka kita memang boleh lepas. Saya buat selo salib. Saya bertanya ini supaya menjadi tidak berat. Kita kalau berselo apa? Tahu pada udah kasih telepon ini. Karena itu saudara-saudara, seperti saya bilang, mesti dia sudah turun ke kita penyelamatkan kita juga harus naik ke sana supaya diselamatkan. Allah sendiri menyiapkan menampakkan salib itu agar Yesus turun ke dunia untuk mengantar membawa manusia ke surga, untuk berjumpa dengan Bapa. Melalui salib itu manusia juga bersama dengan Kristus naik ke surga untuk bersatu dengan Allah Bapa dan semua orang kudus. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita mau sampai ke surga, kalau kita mau sampai ke surga, carilah tangga salib yang disiapkan oleh Allah. Carilah tangga salib yang disiapkan oleh Allah, yaitu siapa? Kristus sendiri. Kristus merupakan tangga salib Allah yang disediakan bagi kita untuk sampai ke surga. Peganglah dan lewatilah tangga salib Kristus itu. Dengan menggelarkan remaja tangga salib Kristus, kita akan kuat, kita akan tamat, kita tidak akan jatuh dalam kehancuran jasmani dan rohani. Kita juga tidak akan jatuh dalam kesenangan atau kebahagiaan sembuh sesaat sifatnya. Saat tangga salib Kristus mengangkat atau meninggikan kita kepada hidup yang kekal. Selain tangga salib, saudara-saudara, salib Kristus pada tingkat horizontal di dunia ini merupakan juga jembatan kasih yang menghubungkan dan persatuan kita manusia yang berbeda-beda. Karena itu kita berbeda-beda. Perbedaan apa? Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan agama, daerah, karakter, cita-cita, kepentingan, aspirasi. Di antara manusia seringkali buat mereka sendiri berdiri di seberang atau berada berseberangan satu terhadap yang lain. Keadaan berseberangan ini tidak jarang menjadi pemicu salah politik di tengah Kaido. Itu tidak dibawa orang. Ada itu seperti itu, bukan pemicu lagi. Percecokan, perkelahian, kadang-kadang tidak kekerasan, pajak di mana-mana, permusuhan, pembunuhan, terutama antara anak bangsa itu sendiri atau keluarga atau suku kita sendiri. Dalam suasana dan kondisi seperti ini, saudara-saudara, salib Kristus menjadi jembatan kasih dan yang menghubungkan, mempersatukan, mengikat semua orang dan semua kita akan sebuah wilayah kerajaan Allah di mana saja kita berada. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan pesta terutama pemulihan salib Kristus. Kita merayakan beberapa pesta penting. Yang pertama adalah ulang tahun yang dapat sebagai kita. Yang kedua adalah pesta Pancuitu saya dan pesta Perak pada dia. Sebagai satu refleksi, kalau kita merayakan hari ulang tahun yang 49 hari ini, dalam merayakan hari ulang tahun yang 49 hari ini, ada beberapa hal penting sebagai satu refleksi kemana kita bawa perut ini. Yang pertama, bahwa bagi kita perut salib suci alas, awalnya dirintis dengan keringat dan darah, bahkan korban. Kita lah tene, bulu bato, Sion, bulu bato, Hadam. Usubat kedua siapa?
Pak Camat kasih tahu dulu semua lagi ke sana. Apalagi sudah ambil camat sebuah pesio atau kata, ya kan? Itu tidak gampang. Ini dapat dimengerti bahwa letaknya Oganas alas sangat dari sudir, jauh dari kota, dan memang persis di alas, alias hutan kan? Tak ada sarana komunikasi dan sarana transportasi, serta tidak ada penerangan waktu itu. Hanya akhir uang, lampu uang, kamar uang, ini di kampus. Tapi sekarang, saya alami sama dengan itu. Apalagi perkampungan yang jalan-jalannya buset berat. Sekarang baru jalan perbatasan. Uluk nih ke Lioplos, uluk nih tahun 556 saya datang ke sini. Aduh, susah.